Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adil Lutfi Santosa dari kelas Informatika A semester 8. Di video yang kedua ini kita akan membahas tentang teori proses atau proses teori yang ada 4 subteori, yaitu teori harapan, ekspektasi teori, yang kedua teori penentuan tujuan, goal setting teori, yang keempat teori penguatan, reinforcement teori, yang keempat teori keadilan atau equity teori. Teori proses atau proses theory of motivation, dari pengertian umumnya, teori proses fokus pada bagaimana proses berpikir seseorang bisa memengaruhi tingkat motivasi dalam bekerja atau berperilaku. Teori ini menjawab bagaimana seseorang memutuskan untuk termotivasi atau tidak. Yang kedua, apa yang dipertimbangkan seseorang sebelum bertindak atau bekerja keras. Berbeda dengan teori isi, konten teori, yang video sebelumnya yang fokus pada apa yang memotivasi. Teori proses fokus pada bagaimana motivasi itu terbentuk lewat penilaian, persepsi, dan harapan seseorang. Untuk jenis-jenis teori proses, yang pertama teori harapan, ekspektasi teori, Viktor Fromm. Nama yang ngomong Viktor Fromm, bagus banget ya namanya. Untuk kata kuncinya sendiri, harapan, hasil, imbalan. Inti teori, seseorang akan termotivasi jika dia percaya bahwa, yang pertama, usahanya bisa menghasilkan kinerja yang baik, ekspektasi. Yang kedua, kinerja yang baik akan membawa imbalan, instrumentality. Yang ketiga, imbalan tersebut bernilai dan diinginkan, valence. Valence. Rumus sederhananya, motivasi sama dengan ekspektasi dikali dikali kayaknya ya. Gitu aja lah, ekspektasi, instrumentality, dan valence. Jika salah satu nilainya rendah, motivasi jadi rendah. Gitu. Seperti contoh, Alex bekerja keras jika, yang pertama, dia yakin bisa menyelesaikan tugas dengan baik, ekspektasi. Yang kedua, dia percaya kalau dia berhasil, dia akan dapat bonus, instrumentality. Yang ketiga, dia merasa bonus itu penting untuknya, valence. Kalau Alex merasa bosnya tidak adil kasih bonus, maka motivasinya drop. Gitu. Yang kedua, teori penetapan tujuan, goal setting teori, dari Locke dan Latham. Kata kuncinya, tujuan yang jelas ditambah tantangan sama dengan motivasi tinggi. Inti teori, seseorang lebih termotivasi jika punya tujuan yang spesifik, jelas, dan menantang. 5 prinsip penting menurut Locke. Yang pertama, tujuan yang spesifik. Selesaikan 10 laporan minggu ini lebih baik daripada lakukan yang terbaik. Yang kedua, tingkat kesulitan. Tujuan harus menantang tapi masih bisa dicapai. Yang ketiga, komitmen. Karyawan harus menerima dan berkomitmen pada tujuan itu. Yang keempat, umpan balik. Karyawan harus tahu prosesnya. Yang kelima, kompleksitas tugas. Semakin kompleks, butuh lebih banyak waktu dan dukungan. Seperti contoh, perusahaan menetapkan target tim marketing. Capai 1000 penjualan baru dalam 1 bulan, tim jadi lebih fokus, kerja keras, dan saling bantu untuk capai target. Tuh. Yang ketiga, teori penguatan, reinforcement teori, dari B.F. Skinner. Ini nama panjangnya siapa ya? Kata kuncinya, perilaku dibentuk oleh konsekuensi, reward atau punishment. Inti teori, perilaku seseorang bisa diperkuat atau diubah melalui konsekuensi balasan setelah tindakan tertentu.
4 jenis penguatan. Yang pertama, penguatan positif. Diberi hadiah untuk meningkatkan perilaku baik, seperti contoh dapat bonus karena kerja lembur. Yang kedua, penguatan negatif. Menghilangkan hal yang tidak menyenangkan agar perilaku baik meningkat, seperti contoh tidak dimarahi kalau laporan tidak tepat waktu. 3. Hukuman punishment. Diberi konsekuensi buruk untuk mengurangi perilaku buruk, contoh dipotong gaji karena sering telat. Yang keempat, extinction, penghapusan, mengabaikan perilaku yang tidak diinginkan, seperti contoh tidak memberi perhatian pada karyawan yang suka bercanda tidak pada tempatnya. Ini sangat penting sekali untuk 4 jenis penguatan ini, karena untuk yang pertama sendiri ya penguatan positifnya kan diberi hadiah, ya tentu saja karyawan atau bawahan atau teman kalau diberi hadiah jelas mereka perilakunya jelas baik gitu, meningkat. Apalagi karena dia kerja lembur terus dapat bonus, wah senangnya gak ketulungan itu. Untuk yang kedua, penguatan negatif, dia menghilangkan hal yang tidak menyenangkan agar perilaku baik meningkat. Tidak dimarahi kalau laporan tepat waktu. Namanya manusia itu juga banyak salahnya, apalagi namanya laporan tidak tepat waktu itu mungkin hal yang lumrah gitu. Jadi tidak dimarahi itu membuat orang itu jadi senang gitu. Apalagi kita juga nggak tahu kenapa laporannya itu bisa tidak tepat waktu gitu, banyak juga faktor-faktornya. Yang keempat, hukuman punishment. Diberi konsekuensi buruk untuk mengurangi perilaku buruk, dipotong gaji karena sering telat. Nah, kalau sering telat ini juga harus harus dipertanyakan juga, ini kenapa sering telat, entah karena disengaja atau tidak sengaja. Kalau misalnya terjebak macet atau ada sesuatu hal mungkin masih dilumrahkan, tapi harus dibuat evaluasi untuk besoknya jangan sampai telat lagi. Nah, kalau telat terus berarti harus ada yang diperbaiki, kalau tidak ya dapat hukuman. Yang keempat, extinction, penghapusan, mengabaikan perilaku yang tidak diinginkan, tidak memberi perhatian pada karyawan yang suka bercanda. Nah, untuk di lingkungan kerja sendiri memang harus sih kita profesional. Untuk bercanda oke, itu mungkin di sela-sela waktu boleh, tapi janganlah sering-sering, apalagi bercanda tidak pada tempatnya yang berlebihan gitu. Apalagi kalau kita sampai menghina dan kelewat batas, itu juga lebih baik orang yang seperti itu jangan diberi perhatian. Karena apa? Untuk orang yang sering diberi perhatian karena bercanda kelewatan seperti itu, mereka mikirnya itu, wah ini berarti ham lumrah gitu. Jadi berarti saya boleh untuk bercanda seperti ini. Nah, itu jangan sampai kita memberi perhatian, karena nanti mereka mikirnya seperti itu. Untuk contoh praktisnya, manajer memuji dan memberi reward pada karyawan yang tepat waktu, makin banyak yang dapat untuk hasilnya makin banyak yang datang tepat waktu gitu. Ya, keempat, teori keadilan, equity theory dari John Stacy Adam. Kata kunci perbandingan antara usaha dan hasil. Untuk inti teorinya, karyawan akan termotivasi jika merasakan keadilan antara yang pertama, apa yang mereka berikan, input, waktu, tenaga, pengalaman. Dan yang kedua, apa yang mereka dapatkan, output, gaji, promosi, pujian. Jadi mereka memberikan waktu, tenaga, dan pengalaman, dan yang mereka dapatkan gaji, promosi, dan pujian karena sudah effort banget gitu ya. Mereka juga bisa membandingkan dengan orang lain, rekan kerja. Untuk contoh yang pertama, Rina dan Rudy kerja di posisi yang sama. Yang kedua, tapi
Rina tahu Rudi digaji lebih tinggi padahal kerjanya sama atau kurang. Kemudian Rina merasa tidak adil. Akhirnya motivasi kerja turun, bisa jadi malas atau minta pindah. Ya, benar sekali. Kesimpulannya, ketika karyawan merasa diperlakukan adil, mereka akan lebih semangat. Benar sekali. Siapa juga yang nggak mau diperlakukan tidak adil ya. Semuanya juga harus adil gitu, karena eh, orang kerja dengan effort tinggi ya semuanya juga minta adil gitu. Mungkin lah kalau misalnya teman kita naik gaji, naik jabatan gitu, tapi dilihat dulu lah untuk bos-bos yang di sana. Untuk yang lainnya tuh gimana kerjanya gitu. Jadi jangan sampai salah pilih gitu. Untuk ringkasan perbandingan teori, untuk yang pertama dari ekspektasi dari Fromm, fokus utamanya harapan versus hasil. Kata kunci harapan harapan sama dengan nilai harapan dikali nilai imbalan. Contoh sederhana, kalau saya kerja keras saya dapat bonus. Untuk teori yang kedua, goal setting dari Locke, fokus utama tujuan yang jelas, kata kunci spesifik ditambah menantang. Contoh sederhana, target penjualan 1000 unit. Untuk yang ketiga, reinforcement dari Skinner, fokus utamanya konsekuensi perilaku, kata kunci reward atau punishment. Contoh sederhana, dapat bonus karena rajin. Yang keempat, equity dari Adam, fokus utamanya keadilan sosial, kata kunci input versus output. Jadi ada mereka memberikan terus kita kasih gitu. Kerja untuk contoh sederhananya, kerja keras tapi gaji lebih kecil dari teman. Oke. Untuk video kali ini sekian, saya membahas tentang 4 teori tersebut, yang tentunya ini hasil dari ChatGPT lagi, karena saya juga masih belajar untuk seluruhnya gitu, belajar lebih mendalam. Dan oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika saya menjelaskan dengan cara membaca, karena saya juga masih belum paham. Untuk keseluruhan, untuk dasaran oke, saya paham betul ini, tapi tetap saja ini bisa jadi untuk pembelajaran kita semua dari apa yang saya jelaskan tadi. Untuk selebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata maupun kata-kata yang tidak berkenan, dan sekali lagi saya memohon maaf kepada Pak Hasan jika video yang saya buat tidak maksimal. Mohon untuk dimaklumi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.